Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natsya Azizah dari kelas MPIB NIM 049. Di sini saya akan membawakan satu materi yang berjudul tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah tujuan diturunkannya Al-Quran. Tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran ialah sebagai petunjuk bagi umat manusia, terutama orang-orang yang bertakwa dan beriman. Kenapa sebagai petunjuk? Karena di dalam Al-Quran terdapat banyak pedoman dan pengetahuan mengenai kehidupan, dan apabila kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, maka ketika kita menemukan suatu problem dalam kehidupan, kita dapat menyelesaikannya sesuai dengan ajaran Islam. Dan kita sebagai umat Islam juga harus mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, karena semua yang ada di sana ialah hal yang baik dan buruk. Jadi kita juga bisa memanfaatkan otak kita untuk memikirkan hal-hal yang baik. Apabila kita berbuat baik, maka pasti kita akan mendapatkan kebaikan selanjutnya. Dan sebaliknya, jika diibaratkan dalam kehidupan, maka saat kita akan melakukan piknik atau bepergian ke suatu tempat, kita pasti memerlukan bekal. Bekalnya itu bisa saja makanan dan minuman, bekal tentang pengetahuan mengenai jalan untuk menuju ke tujuan kita, dan lain-lain yang kita butuhkan selama perjalanan untuk mencapainya. Nah, begitu juga dengan kehidupan yang sesungguhnya. Saat ini kita berada di sini dan suatu saat kita akan berada di akhirat. Dan dalam akhirat itu akan ada dua tujuan akhir, yaitu surga dan neraka. Dan sebagai orang yang beriman, kita pasti menginginkan surga. Maka kita harus memenuhi bekal kita dengan pedoman, petunjuk, dan arahan dari Al-Quran. Itulah tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Ada juga tujuan pendukung lainnya, seperti yang nanti akan saya sampaikan di slide samping. Yang intinya dari tujuan tersebut juga sama. Tujuan dari Al-Quran ialah, tujuan diturunkannya Al-Quran ialah sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia mengenai kehidupannya. Untuk memperkuat mengenai kepercayaan kita terhadap Al-Quran, kita bisa membaca firman-firman Allah, seperti surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal linnas." Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya atau pada isinya, yang berupa petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mempercayainya. Terutama kita sebagai umat muslim, kita harus melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang B, fungsi diturunkannya Al-Quran. B, fungsi Al-Quran. Sebagai kitab suci yang terakhir, Al-Quran memiliki fungsi sebagai pelengkap dan penyempurna dari ajaran kitab-kitab yang sebelumnya. Kesempurnaan ajaran Islam sangat bermanfaat dan relevan di kehidupan saat ini hingga kehidupan akhir. Karena yaitu tadi, Al-Quran ialah penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya dan tidak akan ada kitab lain. Jadi dalam dunia ini hanya ada 4 kitab yang harus kita percaya, ialah Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang lain juga sebagai pedoman bagi umat manusia. Apabila kita mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan baik, maka isi kandungannya akan membantu kita untuk menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan patokan dan pedoman untuk menyelesaikan berbagai problem dan permasalahan hidup.
Al-Quran adalah petunjuk yang didesain sedemikian rupa sehingga manusia akan memahaminya dengan baik. Dalam petunjuk itu manusia bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Al-Quran memiliki nama dan sebutan yang beraneka ragam. Akan saya beritahukan beberapa. Yang pertama adalah Al-Basar. Al-Basar memiliki makna sebagai petunjuk. Artinya Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman untuk orang-orang yang beriman. Seorang muslim tidak akan tersesat dan bingung apabila mereka menemukan suatu problem dan masalah dalam kehidupannya, karena mereka percaya akan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Allah tidak akan membebankan sesuatu yang berat pada makhluknya kecuali mereka itu mampu untuk mengatasinya. Untuk firman-firman Allah dan untuk meyakinkan kita lebih paham tentang Al-Quran, kalian bisa membaca di modul yang saya sampaikan pada halaman 18. Kedua adalah nama Al-Furqan, artinya pembeda. Maksudnya Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Jadi dalam Al-Quran kita bisa mengetahui hal-hal yang baik dan yang buruk. Sebagai orang yang bertakwa dan beriman, maka kita harus melakukan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Pada dasarnya semua agama yang dengan kitabnya masing-masing juga mengajarkan hal demikian, mengajarkan mengenai hal yang baik dan buruk. Tetapi Al-Quran berbeda, karena Al-Quran ialah firman Allah yang murni. Jadi Al-Quran memiliki sebutan sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda. Yang ketiga adalah Al-Hakim. Al-Hakim memiliki arti bijaksana. Arti lainnya adalah sebagai pembuat peraturan dan sebagai penjelas. Maksudnya, Al-Quran memiliki fungsi untuk meluruskan keyakinan yang salah bagi sebagian umat manusia. Dapat diartikan bahwa sesungguhnya Allah yang memperkenalkan hukum-hukum kepada Rasul-Nya, hakim, bijaksana, dan hikmah. Hikmah adalah sebuah ungkapan untuk mengenal sesuatu yang paling afdal atau mulia dengan ilmu yang paling afdal. Sesuatu yang mulia ialah Allah, maka orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengenal Allah. Untuk mengenal Allah kita perlu mempelajari pelajaran tauhid atau tasawuf, akidah, akhlak, dan pelajaran Islam lainnya. Dengan mempelajari materi-materi tersebut, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mengenal Allah, sehingga kita bisa mencapai fungsi Al-Quran Al-Hakim, yaitu hikmah. Kemudian yang keempat adalah Al-Bayan. Al-Bayan memiliki arti penjelas atau penerang. Al-Quran bisa menerangi dan memberikan penjelasan kepada seluruh umat Islam yang memiliki masalah dalam kehidupannya. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Al-Quran berisi pedoman dan petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia yang dapat ia capai dengan akalnya maupun yang tidak, karena dunia ini sangatlah luas. Manusia memiliki pengetahuan yang terbatas, dan untuk melengkapi itu Al-Quran ialah penyempurna dari pemikiran tersebut. Tapi Al-Quran berasal dari firman Allah, jadi tidak ada manusia yang derajatnya lebih tinggi dari Allah. Yang paling tinggi di dunia ialah Allah. Yang kelima ialah asyifa atau yang dapat kita artikan sebagai obat atau penyembuh. Di sini fungsi Al-Quran asyifa bukanlah untuk menyembuhkan penyakit fisik manusia atau penyakit pada tubuh seseorang, melainkan penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan lain-lain. Bagaimana Al-Quran bisa melakukan hal tersebut? Karena dalam Al-Quran berisi pengetahuan untuk cara kita memanajemen atau mengelola hati dan nafsu kita selama di dunia ini. Apabila kita bertakwa dan beriman, maka kita pasti berusaha untuk menjauhi hal-hal yang buruk seperti sifat-sifat tadi yang dapat menyakiti, yang dapat memberikan penyakit kepada hati kita.
Keenam adalah azikru. Azikru memiliki arti peringatan. Maksudnya Al-Quran ialah pemberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar dan lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali kepada jalan yang lurus. Dalam Al-Quran terdapat seruan-seruan kepada orang-orang yang ingkar agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Azikru ialah fungsi Al-Quran sebagai peringatan dan seruan kepada orang-orang yang lalai dan ingkar, seperti orang-orang yang masih menyembah berhala atau meyakini Tuhan lain selain Allah. Mereka akan diberi peringatan dari dalil Al-Quran, dan apabila mereka tidak mendengarkannya, maka Allah akan menurunkan azab bagi mereka, entah itu di dunia maupun di akhirat. Jadi sebagai manusia kita harus benar-benar taat kepada Allah untuk menjadi orang yang beriman, agar kita bisa mendapatkan hal yang baik kelak. Kemudian yang ketujuh adalah al-busyra. Al-busyra memiliki arti kabar gembira. Artinya Al-Quran memiliki fungsi sebagai pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan meyakininya. Kabar gembira tersebut ialah kabar tentang surga yang di bawahnya terdapat aliran sungai yang indah, dan surga tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi apabila kita melakukan suatu perbuatan di dunia saat ini, kita akan mendapatkan balasannya di akhirat. Jadi kita harus menanam hal-hal yang baik kepada kehidupan kita, agar kita bisa memanen hal yang baik juga. Dan jangan melakukan banyak keburukan di dunia, karena kita pasti akan mendapatkan balasannya suatu saat nanti. Sekian fungsi dari Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perilaku menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Sebagai seorang muslim, kita tidak hanya meyakininya saja, tapi kita juga harus melakukan hal-hal yang telah diajarkan dalam ajaran Islam yang termasuk Al-Quran. Jadi perkataan dan perbuatan. Yang pertama adalah perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat kita harus bersikap baik kepada orang lain, karena kita adalah manusia, makhluk sosial. Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, maka kita juga harus memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita, seperti saling tolong-menolong, saling menghormati, dan lain-lain. Kita juga harus jujur apabila ada orang yang bertanya kepada kita mengenai suatu hal, jujur dalam hal kebaikan. Selain itu, kita juga dapat bermusyawarah untuk menentukan akan masa depan dari wilayah kita. Jadi kita sebagai pemuda dan pemudi bisa membuat program yang dapat memajukan desa kita atau wilayah di sekitar kita. Yang kedua, dalam kehidupan berkeluarga. Dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Orang lain ialah saudara kita atau kakek nenek kita. Berikut akan saya sampaikan 3 peranan, yaitu sebagai ayah, ibu, dan anak. Apabila kita sebagai ayah dalam keluarga untuk menerapkan ajaran Al-Quran dan ajaran agama Islam, maka kita harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita, anak dan istri. Selain mencari nafkah, kita juga harus menjadi pemimpin yang sesuai dengan asma Allah, seperti jujur, bijaksana, adil, dan lain-lain. Jadi kita bisa menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga kita. Yang kedua, sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu kita harus dapat memberikan pelajaran kepada anak kita mengenai hal-hal yang harus dia lakukan. Kita harus menjaga dia dan mengevaluasi setiap
perlakuannya. Jadi kita bisa menganalisis hal apa saja yang perlu kita sampaikan agar ia bisa mencapai manusia yang baik dan sempurna. Selanjutnya yang ketiga, sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak kita harus taat kepada ajaran Allah dan taat kepada perkataan dari orang tua kita. Kita harus mematuhinya karena ridho Allah juga dari ridho orang tua. Maka yang terpenting kita harus meminta persetujuan dulu dari orang tua kita apabila kita ingin melakukan hal-hal apabila kita ingin melakukan sesuatu. Di Indonesia telah diterapkan wajib belajar selama 9 tahun pendidikan dasar dan menengah. Dalam melakukan hal tersebut, kita sebagai seorang muslim ketika menuntut ilmu, kita harus berniat untuk ridha Allah agar saat kita menuntut ilmu itu juga dihitung sebagai ibadah. Jadi juga dapat mendekatkan kita dengan Allah karena kita beribadah. Selain itu, saat di sekolah dan di lingkungan luar pun kita harus menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran atau nilai-nilai dari Al-Quran seperti tekun belajar sebagai bentuk dari tanggung jawab, menghargai guru dan teman-teman serta seluruh anggota di sekolah, saling membantu dalam berbuat kebaikan dan lain-lain. Selain itu, dalam kehidupan sebagai pelajar kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh karena sifat-sifat dari orang yang soleh itu pasti akan menular kepada kita. Seperti apabila kita jarang melakukan sholat tapi kita berteman dengan orang yang rajin beribadah sholat, maka saat azan berkumandang dia melaksanakan sholat, kita pasti akan mengikutinya. Begitupun hal sebaliknya apabila kita berteman dengan orang yang tidak soleh. Bisa kalian jabarkan sendiri. Kemudian yang keempat, dalam berbangsa dan bernegara menurut ajaran Al-Quran adalah sebagai orang yang dipimpin dan pemimpin, sebagai pemimpin dan orang yang dipimpin. Sebagai seorang pemimpin, kita harus melaksanakan tugas dan wewenang kita dengan baik sesuai apa yang telah kita janjikan sebelumnya. Dan untuk semua itu kita akan mempertanggungjawabkannya di dunia dan akhirat. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus dapat mengelola dan mengatur negara dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan agama yang kita anut. Kalau kita tentu saja agama Islam. Selain itu, kita sebagai orang yang dipimpin kita harus dapat berpartisipasi aktif untuk menyalurkan aspirasi, kritik, dan saran untuk kedepannya. Kita menginginkan negara yang seperti apa, hukum yang seperti apa. Yang pasti nanti intinya dalam sebuah negara harus aman dan sejahtera. Karena di Indonesia terdapat banyak agama, banyak ragam suku, budaya, dan lain-lain, maka seorang pemimpin dan orang yang dipimpin harus benar-benar bekerja sama untuk mencapai negara yang baik. Sekian dari materi dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.